Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Waktu lihat ibu ini datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Waktu lihat istrinya masuk, suaminya cepat-cepat mau masuk begitu. Pas dia mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar dulu, Bapak. Bapak sabar. Bapak sabar. Bapak tunggu." "Sabar bagaimana? Bapak tunggu sedikit." Yang masuk itu satunya istri. Simon Petrus bilang, "Iya, itu bapakku istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja." Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon kepada-Mu, dijauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita hari ini di syukuran 36 tahun wadah laki-laki GPM, kita bersama-sama ada dalam tema yang luar biasa, laki-laki gereja yang bersyukur, berdoa, dan menjadi pelaku pembaruan. Sebuah refleksi dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Boleh kita buka kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Sebab tidak buka Alkitab juga amin ini. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku supaya aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Bertanyalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobiah orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang datang memusnahkan kesejahteraan orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat ceriki. Shalom.
36 tahun. Di awal saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa dewasa itu ada 3. Dewasa ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut kayak ada 3, satu di sini, satu lagi, satu. Itu dewasa apa? Dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur cocok gumuk. Di Somlaki ada? Oh ada. Ya. Dan hari ini kita tidak merayakan itu. Hari ini kita tidak merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia saja dia langsung lulut apa? Itu hanya badan saja yang besar. Sesungguhnya dia masih, makanya di Kupang itu kata orang biasa begitu, tersinggung di orang banyak, orang baku korek bilang begitu. Di Somlaki ada laki-laki atau perempuan, dia ada di sini pakai baju warna, mulai baku tuduh sudah. Itu dia masalah. Ketiga, dewasa iman. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita ada dalam pelayanan. Dewasa iman bukan berapa lama kita melayani Tuhan. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman tidak akan berdoa meminta Tuhan kasih ringan ini beban. Karena apa? Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia punya bahu itu untuk meminta. Orang dewasa iman dia akan berdoa membuka bahu yang semakin kuat. Dan karena itu semoga saudara, orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk urus orang lain berubah, tapi sampai lupa rubah diri sendiri. Amin. Kadang-kadang bapak-bapak mau anak-anak berubah, tapi bapak-bapak tidak rubah diri sendiri. Amin. Ada bapak-bapak tidak mau dia buat anak minum sopi, tapi dia suruh itu anak beli sopi. Betul. Di Somlaki ada. Siapapun bapak jual datang. Nah itu, kalau mau jadi agen pembaharuan, kalau saudara ingin rubah ini dunia, rubahlah duluan siapa? Saudara, perubahan diri itu yang kita paling butuhkan di sini. Untuk 36 tahun pelayanan wadah laki-laki gereja Protestan Malopo. Saudara-saudara, ini sudah kalau acara dibuat oleh bapak-bapak. Acara kalau dibuat oleh bapak-bapak tuh ibu-ibu banyak sekali. Tapi coba kalau acara dibuat oleh ibu-ibu, bapak-bapak banyak. Bapak-bapak banyak. Oh tidak. Nah kalau begitu mulai sekarang kalau bikin acara, minta bapak-bapak yang urus. Pasti orang banyak. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa ibadah malam hari ini lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Padahal ini acara wadah pelayanan laki-laki. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak? Kenapa mama-mama lebih banyak? Ini mama janda semua. Ini mama janda. Janda atau tidak? Tidak. Lalu bapak? Bapak di mana? Bapak di mana? Hai, saudara. Ada 2 rumah jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang bilang di laki-laki begini, kakak, hari-hari minggu begitu kakak jemput kakakku adik perempuan antar ke sekolah minggu dulu. Yang laki-laki datang jemput, bawa ke sekolah minggu.
Tapi sampai sekolah minggu, yang perempuan ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar. Beranjak lagi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput antar ke gereja. Sampai di gereja, yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki isep rokok di luar. Rupa-rupanya orang dua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Mau hujan, badai, apapun yang suami setia antar untuk pelayanan itu. Tapi sampai tempat pelayanan, yang ibu masuk pimpin ibadah, dia pun bapak main kartu di luar, suami. Satu saat orang mati-mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Waktu lihat ibu ini datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Waktu lihat istrinya masuk, suaminya cepat-cepat mau masuk begitu. Pas dia mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar dulu, Bapak. Bapak sabar. Bapak sabar. Bapak tunggu." "Sabar bagaimana? Bapak tunggu sedikit." "Hei, yang masuk itu saya punya istri." Simon Petrus bilang, "Iya, itu Bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja." Jadi ini hari Bapak antar saja. Bapak pun tempati itu yang api itu yang saya mau tanya, tadi ada yang bapak-bapak hanya antar, terus kasih tahu ibu nanti habis WA kok saya jemput, ada? Kalau ada pulang kasih tahu ada salam dari Simon Petrus. Ini bapak-bapak dong, ini memang sudah lain sekali. Aneh betul. Saudara-saudara, saya kasih nikah banyak orang. Saya ikuti mereka setelah pernikahan, itu menarik. Dulu waktu belum menikah, kok rajin sekali yang laki-laki jemput yang perempuan antar ke gereja tiap hari kalau ada acara di gereja. Tapi kenapa setelah menikah justru yang ibu rajin, yang bapak-bapak tidak rajin? Terus sekali yang bapak-bapak, "Bapak, kenapa kasih tinggal mama sendiri pergi ke gereja? Kenapa Bapak tidak ikut?" Beliau jawab santai saja, "Pak Pendeta, waktu Bapak kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, itu sama dengan Papa juga pergi." Jadi saya tanya, jadi kalau mama sudah makan sama dengan Papa sudah makan? Tapi ini ibu-ibu dong juga satu nih ibu-ibu. Ini ibu-ibu orang ini style bagus-bagus pergi ke gereja jalan sendiri. Waktu pendeta lihat, pendeta dia begini, "Mama, kenapa sendiri?" Pakai bahasa Kupang bilang, "Teh Bapak di mana?" Ibu-ibu selalu bilang begini, "Ih, tahu sendiri teh." Sudah tahu suami begini, kenapa kawin sendiri? Di sini ada yang begini juga ada. Siapapun suami, biar habis kita doakan, dan kita itu kan jadi baik. Baik saudara-saudara, pembacaan malam hari ini menarik untuk kita renungkan sebagai bapak-bapak dan juga kata ibu-ibu dan pemuda, laki-laki, perempuan ada di sini. Sebagai sesuatu yang penting untuk kepentingan bersyukur, berdoa dan menjadi agen pembaharuan. Kenapa? Bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Yang menarik saudara-saudara bahwa ketika bangsa ini mengalami pembuangan, ada 3 persoalan serius yang mereka alami. Pertama, secara politik mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Kenapa? Mereka di pembuangan di Babel hanya jadi budak. Dari pagi sampai malam kerja hanya untuk kepentingan para tuan. Mereka tidak punya pendapatan yang baik dan tidak punya simpanan yang baik. Tapi yang ketiga, saudara, waktu Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika dan moral. Sudah tidak ada lagi. Yang menarik adalah ketika mereka pulang ke Yerusalem. Setelah 70 tahun itu mereka pulang ke Yerusalem. Tuhan pakai nabi-nabi untuk mengatakan hal-hal yang hebat sekali. Tuhan bilang begini, pulanglah ke Yerusalem, tapi sampai di sana bangun duluan Bait Allah. Tempat di mana engkau belajar etika, moral dan iman. Kenapa? Kalau kamu punya pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral dan iman, dia menghancurkan satu bangsa.
Kamu kaya raya, tapi kalau tidak punya etika dan moral, kamu menghancurkan satu keluarga. Karena itu fondasi paling pertama dari pembangunan itu adalah pembangunan kita punya moral dulu. Amin, bro. Kenapa? Godaan itu banyak sekali, saudara. Godaan itu banyak sekali. Dan kalau kita tidak kuat di situ, akan jadi masalah. Apalagi mereka hidup dekat dengan banyak orang yang ternyata punya masalah dalam penyembahan, moralitas, dan lain-lain. Saudara baca teks ini dan saudara menemukan sejumlah hal menarik. Rupa-rupanya Nehemia itu dia terganggu sekali dengan keadaan. Paling tidak untuk pembangunan Yerusalem itu dia sangat terganggu. Kalau kita baca bersama-sama dengan Ezra, mereka melaksanakan pembangunan itu. Tetapi kegelisahan itu memulai dia punya semua pelayanan. Dia tidak ragu untuk menyampaikan kepada raja. Mari kita mulai, saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara baca teks itu tuntas, saudara temukan langkah-langkah yang diambil itu langkah-langkah yang baik untuk kepentingan sebuah pembaharuan. Saudara, kebenaran. Mari kita bicara kebenaran dulu, karena kita mau bicara tentang agen pembaharuan dan seterusnya. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda. Benar dan betul sama kok beda. Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Tidak. Kebenaran berarti lain, kebetulan berarti lain. Sekarang saya mau tanya kita, tolong jawab jujur. Kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran, atau memang kebetulan tidak ada apa-apa nih makanya lah. Ini kebenaran, Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Oke, untuk Tuhan kebenaran semua. Saya kira sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saudara tahu bahwa salah satu efek dari tubuh yang terkontaminasi dosa adalah bagian-bagian tubuh tertentu akan menjadi berhala baru. Bahkan warna kulit sekalipun jadi berhala baru. Kalau saudara nonton televisi, semua iklan kecantikan kulit mengarahkan saya dan saudara untuk ambil keputusan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah. Bagaimana? Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Saudara mau pakai oker juga tidak bisa. Mau pakai pemutih juga itu hanya di muka saja, leher di bawah gelap. Tidak masalah. Kebenaran itu kebenaran saja. Amin kok. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Semua iklan kecantikan rambut mengarahkan kita untuk apa ya? Ambil keputusan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara yang mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begitu. Di hari kasih sayang kita, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Kok bisa begitu? Iya. Yang rambut lurus itu karena dia lurus, kita belayan tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita pasti bilang, sayang, jadi apa-apa. Yang keriting itu kalau dibelain menarik. Rasa sayang. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Ada dua kepentingan. Kepentingan pertama, saudara, kalau saudara ingin menjadi agen pembaharu, orang harus mengidentifikasikan dirinya secara benar dulu, mengenal dirinya dengan benar. Dia akan menemukan karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan kasih untuk eksplor itu menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita tidak mulai dan memahami kita siapa, itu sulit. Saya marah banyak orang. Tuhan waktu cipta kita
Karena itu Tuhan waktu cinta saya itu dia tidak pernah tanya saya, Yani, lu mau timur mau Eropa? Tuhan tidak tanya. Langsung jadi saja begitu. Ya. Tapi kita per hari ini banyak orang timur tidak ingin jadi orang timur. Mereka ingin jadi orang Eropa, jadi orang barat. Tidak sempat jadi orang barat, malah jadi orang Maluku Barat Daya. Terima dulu kita punya keadaan ini. Itu kepentingan pertama, saudara. Karena kalau tidak kita bermasalah. Kepentingan kedua, saudara, kebenaran. Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran, tapi apakah itu betul? Belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi, saudara. Kalau saudara sungguh menjadi orang yang punya visi pembaharu, kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Satu, kebenaran dalam Alkitab berdimensi legal, legalitas, itu aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar, dan Tuhan tidak suka terhadap itu. Ini sama seperti kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Punya sendiri? Sudah lunas? Memang harus kasih tuntas. Kalau kita naik motor, ada SIM, STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas, berani masuk atau tidak? Kan kita ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Berani kok tidak? Kenapa tidak berani? Kan kamu bohong polisi. Kebenaran itu berdimensi legal. Kalau saudara punya SIM, punya STNK, punya lampu-lampu, pakai helm, kaca spion ada operasi lalu lintas, masuk. Kalau polisi tidak paham, putar kembali. Terus polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Saudara lihat langkah yang diambil oleh Nehemia. Dia tidak memanfaatkan kedekatannya dengan raja untuk mengambil jalan-jalan pintas. Tidak. Dia minta sebuah proses legal. Bapak kasih keluarga untuk saya, itu satu surat resmi kepada para bupati dan para pengurus taman. Kasih surat resmi. Tidak ada upaya kita langgar aturan. Amin kok. Di Songlaki ini kemana? Setia di aturan, taat atau tidak? Taat atau tidak? Tidak atau taat? Nah, kalau tidak, nak berubah sudah. Hanya gitu pesannya. Kebenaran itu berdimensi legal. Kedua, kebenaran itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu, saudara, kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kebenaran itu, saudara, kebenaran itu punya apa ya? Punya moral begitu. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk, ya itu. Saudara, saya khotbah di semua bank yang ada di Kupang, di NTT. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di Bandung ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, mau lihat dekat, tetap cantik juga. Aduh, dong pakai pakaian sudah bagus-bagus lagi, kerja di ruang yang bagus lagi, tertata rapi lagi, sopan-sopan. Kita baru naik tangga terakhir, dorang langsung bilang begini, selamat sih, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang tidur pas bangun pagi lihat suami pas bangun tuh dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Yang kelihatan baik harus dibangun di atas motivasi yang benar. Kenapa, saudara? Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Amin kok. Saya datang, saya bisa bilang slow, saudara bilang slow. Saya lewat baru bilang betul. Di Songlaki juga begitu. Kami ada teori bilang begini, saudara. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ini bukan belok ya. Dia bermaksud begitu. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begitu. Kami suami-suami, kami laki-laki, kami bapak-bapak. Kalau duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada perempuan cantik satu lewat. Itu serempak kami pun kepala akan begini.
Tapi kalau istri ada di sebelah, kalau lihat begitu jadi masalah, perempuan cantik itu lewat, kami pun kepala tetaput. Hanya mata yang ngikut. Beda dengan ibu-ibu, beda dengan perempuan. Perempuan itu duduk sama-sama, mereka bercerita, ada laki-laki ganteng datang, mereka standar saja, tidak terlalu histeris, biasa-biasa saja, tidak terlalu. Tapi jangan coba-coba yang datang itu perempuan. Pakai rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu lihat orang pusiku dan bibi. Untuk korek kawan di sebelah dia pakai siku bilang begini. Yang di sebelah dia pakai bibir baru bilang begini. Di Somlaki ada. Itu ibu-ibu ada di sini. Faham apa? Kadang-kadang 3, 1, 2. Karena itu saudara, kebenaran itu punya moral. Jangan sampai kita ini melayani tapi tidak bermoral. Itu jadi masalah. Saya mengajari ilmu berkhotbah. Kadang-kadang ini menarik saudara. Saya ajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana, omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin. Di Somlaki ada. Dia majelis satu jemaah. Dia majelis satu jemaah. Jangan omong lain, bikin. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang bikin lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu karena tidak sinkron semua. Di Somlaki ada. Ada ikutin ibadah. Dia akan duduk di sini. Coba tunjuk. Itu jadi masalah. Sudah dua. Kebenaran punya dimensi legal. Kedua, kebenaran punya dimensi moral. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Sosialitas itu adalah sebuah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Bahasa sekulernya adalah solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan saudara? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu solidar dengan saya. Hendaklah kamu berkasih-kasihan. Kenapa? Karena Tuhan lebih. Nah, ini kita persoalan di sini. Solidaritas kita itu bermasalah. Solidaritas orang-orang Kristen, bahkan para pelaku pelayanan pun kadang-kadang bermasalah. Saya pakai contoh. Di Somlaki ada swalayan, kah? Ada, Om? Oke, saya mau tanya. Adakah kita yang pernah tawar barang di swalayan? Ada atau tidak? Ada? Berani kita pergi, ada yang berani tawar, kita bikin malu-malu. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900 diambil 100.000 kasih. Dong kasih kembali permen satu yang lu dapat saja. Jangan 20% gitu, lu dapat saja. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek tua saja. Itu nenek susah sekali, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Dia pun tawar itu mengerikan. Kadang-kadang tanya begini, nenek sayur berapa? Nenek sudah senang, nenek bilang 3.000. Pakai bahasa Kupang dia sengaja kali. 3.000 bisa 9.000 kan? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000. Oh nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual 9 Bavarese, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Avanza. Di tangan kanan ada iPhone.
tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu memang sudah terlalu sekali. Karena itu, ibu-ibu, mulai besok itu tawar sayur terbalik dari itu. Tanya, nenek, sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 1.3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1.3.000 hanya 3 kemungkinan. Pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, sangat tinggi. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua, mungkin gila. Atau yang ketiga, makan puji juga. Kita tinggal tentukan kita di mana. Itu ibu-ibu, itu ibu-ibu. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak? Bapak-bapak, bapak-bapak. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Oke, kalau begitu saya mau tanya, kalau terima kasih itu baik, siapa yang dia punya istri buat habis kopi dia bilang mama terima kasih? Ada? Ada? Ini bapak-bapak memang terlalu. Saudara tahu, ini bapak-bapak dong mama bikin kopi dong tidak tahu terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor dan dong makan di warung satu, bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dong jadi itu mbak, besok saya datang ya. Di sini ada suami yang begitu, ada di sini. Pak Sapa ya. Jadi begini, bapak-bapak, coba sebentar pulang pas makan, coba mama waktu siap habis, coba bapak bilang di mama terima kasih. Berani bapak omong di mama terima kasih, itu mama tua pikiran. Paling tidak mama tua pikiran 2 hal. Pertama, ketika bapak bilang mama terima kasih, pasti mama pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik di dia. Kok tidak pernah ini kok tiba-tiba begini. Atau yang kedua, waktu bapak bilang mama terima kasih, pasti mama pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Hal ini serius saudara, hal ini sangat serius. Kenapa? Karena kita tahu tapi kita tidak melakukan. Zaman sekarang kita punya anak-anak kecil orang kehilangan beberapa kata ajaib dalam hidup. Pertama, terima kasih. Terima kasih ini mulai jarang disebutkan. Kedua, tolong. Ketiga, maaf. Keempat apa? Pokoknya itu. Lalu siapa yang berani merubah ini? Harus dimulai dari rumah, saudara. Dan karena itu saya kira bapak-bapak itu punya peran yang sangat penting di situ. Mari kita mulai saja, kita renungkan saudara begini. Kadang-kadang kita ini tidak ikut apa yang seharusnya. Pembacaan tadi ketika dia kasih tahu kita tentang sebuah proses yang benar, dia lanjutkan. Pendekatan yang dilakukan itu sangat luar biasa. Pendekatan itu sangat luar biasa. Dia datang kepada para raja, kepada bupati, dia datang kepada para pengurus taman dan lain sebagainya. Sangat familiar dan dibangun di atas persaudaraan yang baik. Walaupun nanti di belakang ada orang tidak suka. Kenapa hal ini penting? Kadang-kadang kita bapak-bapak ini, mari kita jujur, kita ini agak keras kepala sedikit. Ada orang tua itu yang bapak-bapak tidak tahu, sedikit-sedikit bilang sakal su baby. Yang AB itu anak TK. Ada sekolah TK di mana itu, coba kita pergi, orang akan hafal huruf A, B dibaca. Jadi kalau sebentar pulang bapak marah, sakal su baby, tanya bapak tua TK di, jangan. Itu tidak boleh, itu nanti jadi masalah. Jangan begitu, pendekatannya harus baik sedikit. Saudara tahu, kita pun kehidupan itu akan segera berakhir.
Kalau saudara tidak sempat menggunakan wadah-wadah pelayanan ini dengan baik, saudara kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan dan membawa dampak bagi kemanusiaan. Semua yang kita cari secara jasmani itu akan segera selesai. Kehidupan kekal kita yang tidak selesai. Orang yang menanggapi kehidupan kekal itu, dia melakukan segala sesuatu sebagai ungkapan terima kasih, biar kemuliaan Tuhan itu nyata dan kita hidup dalam berkat-Nya. Saudara tahu, beredar di grup-grup WA itu bilang begini, toh pada akhirnya semua akan selesai juga, pada akhirnya semua akan loh. Dia mulai ulas. Satu, di usia 50 tahun cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Di usia 50 tahun cantik atau tidak cantik itu tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi. Tidak bisa. Ibu-ibu, kalau ada yang tanya, mama umur berapa? Terus mama bilang, saya 50. Terus dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam ke 35? Jangan percaya. Di umur 30 itu kita punya pipi masih kencang-kencang. So 50 kita rasa kayak meleleh. Masa ke umur 50 sama ke 35, itu yang 15 di mana? Kalau mama jalan sama-sama, mama punya anak perempuan, terus ada yang tanya, siapa ini? Oh, ini suku anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget, hah? Anak perempuan? Macam kakak adik, jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama seperti kakak adik dengan anak pertama? Kalau itu terjadi hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia punya anak muka terlalu tua. Makanya dan di mama itu kayak beda-beda tipis saja. Kami SMA dulu saya punya teman tato di sini. Tato, enggak betul. Itu Guns N' Roses. Ada yang laki-laki duduk bangku kaki baru melukis itu. Enggak ada. Kulit sudah bagus lagi, tinta bagus lagi, kontras betul ini kulit, gagal sekali, mantap. Karena itu SMA. Umur 43 tahun dia sakit, saya lihat dia tuh saya sedih. Karena itu tato bukan kayak orang bangku kaki sama kayak orang berlutut. Aku punya sekali. Kita bicara apa? Inilah. Itu usia 50. Di usia 60 tahun, saudara. Di usia 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan itu tidak penting. Kau pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang anak-anak datang, syuk, langsung dapat hormat, lanjutkan. Ah, itu aktif itu. Sudah pensiun, kita mau terima pensiun di kantor bos. Anak kecil yang baru honor 3 bulan, dia lihat kita dari jauh sebenarnya. Pakai bahasa Kuban dia bilang, tua, aman kok. Itu kita rasa kayak mau cek dia. Di usia 70 tahun, saudara, di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kalau sudah pakai tongkat naik di lantai 2 begitu, selesai. Mau apa? Di usia 80 tahun, saudara, itu kaya atau miskin sudah tidak penting lagi. Kok tidak mungkin lagi dia beli, kalau di Kupang dia beli sei babi barang 1 kilo makan sendiri, itu tidak bisa lagi. Kok su kolesterol lagi, jantung, gigi sudah tidak ada lagi. Orang lain punya, dia mall saja. Sudah tidak bisa itu. Cucu dong kumpul-kumpul, cucu lari-lari, kan orang tua suka senang kalau dia cucu lari-lari. Terus cucu yang paling tua bilang begini, Opa mau makan apa? Nah, kakak bagi ya. Opa paling hanya bilang begini. Opa bursa. Pada akhirnya semua akan selesai. Kalau saudara tidak melayani Tuhan hari ini, kapan saudara mau melayani Tuhan? Kapan? Saya bawa
bapak-bapak, kaum bapak di Agape tempat saya melayani. Kita ke Rote, kita pelayanan di sana, habis itu ada sharing kaum bapak. Semua bapak-bapak yang bicara itu selalu berarah kayak begini. Kenapa kami banyak, tapi kami tidak ikut ibadah? Rata-rata punya kesimpulan karena sibuk. Lalu pas semua sudah bicara habis, ada satu pengusaha yang cukup sukses di Kupang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya bicara sedikit. Oke, boleh. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk sibuk saya juga sibuk. Untuk sibuk saya juga sibuk. Kenapa? Karena saya punya perusahaan ada 6. Tambah toko 1, itu toko baru tutup jam setengah 10 malam. Kalau kita meninggalkan di perusahaan dan toko, itu kita tinggalkan uang puluhan juta rupiah setiap jam yang kita tinggalkan. Terus dia lanjutin, tapi kenapa saya terima jadi majelis gereja? Kenapa saya ikut ibadah kaum bapak? Kenapa sampai antar anak-anak di sekolah? Saya sengaja kasih panas mobil itu waktu anak-anak naik, supaya saya bisa baca satu ayat Alkitab supaya anak-anak dengar. Kami semua penasaran dengan itu jawaban. Terus dia jawab begini, saya lakukan itu karena saya sayang sebuah anak-anak. Saya marah juga. Saya bilang, oh, bapak saja yang sayang anak, kayak macam kami tidak sayang anak. Bapak bilang begini, Pak Pendeta saya minta maaf, Pak Pendeta saya minta maaf, saya minta maaf. Yang saya maksud begini, saya baca Alkitab, Tuhan marah kepada Daud, Tuhan marah kepada Salomo, karena Salomo buat kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istri. Tuhan marah dan ingin menghukum Salomo, tapi kemudian Tuhan batalkan hukuman itu dengan Tuhan mengatakan kali begini. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Pakai bahasa hari-hari dia bilang begini, Salomo, oleh karena engkau punya bapak yang bernama Daud itu yang buat saya tidak jadi hukum kamu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu saya baca itu bagian baru saya mengerti, ternyata apa yang kita bapak-bapak buat itu Tuhan perhitungkan bagi anak-anak. Apa yang orang tua buat itu Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Lalu apa yang sekarang kita buat? Itu jadi pertanyaan yang serius sekali bagi kita, saudara. Kenapa? Karena kita bicara tentang berdampak. Saudara lihat, dalam perjalanan dari pembacaan tadi, ada orang tidak suka terhadap sebuah gerakan yang baik, pembaharuan. Lalu apakah karena ada yang tidak suka itu lantas dia berhenti? Jawabannya tidak. Untuk sebuah perbuatan baik selalu ada tantangan. Amin. Saya lihat waktu COVID kemarin, GPM sempat ibadah di rumah kok, ibadah dari rumah kan? Waktu ibadah dari rumah itu kan bapak-bapak yang jadi imam di rumah. Ini bapak-bapak kan jalan di gereja ini. Terus karena liturgi dari gereja sudah sampai, mama dan anak kasih ingat, Bapak, besok pagi Papa yang pimpin. Semua sudah duduk, mama duduk, anak-anak duduk, Bapak pakai batik, Bapak maju. Anak-anak kan heran, orang langsung serempak bilang, wih. Baru orang bilang, wih Bapak, kamu ibadah saya tidak usah lagi. Tantangan ada dan dari rumah, amin. Biasanya orang yang tidak kuat kepada tantangan itu dia suka ucapkan ini kata, parsetan. Pernah dengar itu parsetan? Pernah? Atau sendiri omong? Parsetan itu terdiri dari 2 suku kata. Par, yang artinya teman dekat, kawan baik, bestie. Par. Dan setan yang artinya ya setan. Jadi parsetan itu berarti kawan baik dengan. Makanya jangan selalu, kan orang kalau ucap parsetan itu di saat dia sudah tidak suka dia parsetan, kamu di saat itu saya tidak suka. Ya, makanya daripada parsetan lebih baik partuhan saja. Amin kok. Pembaharuan itu mulai dari kita sendiri, jangan mulai dari orang lain. Saya mau kasih saudara begini, Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang ini tukang maki-maki itu, pisau lagi ada, yang tukang maki ada,
dia ada duduk di sini. Laki-laki kok perempuan. Dia yang badan besar atau agak kurus. Jangan memaki lah, tidak baik. Maki iya Pak, maki iya. Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ omong. Kalau ada anak kecil maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Karena dia tidak mengerti itu. Kita lihat anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, papa mama punya tamu ada, dia tidak pakai apa, dia bisa keluar dia jalan-jalan. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia ke bapak. Coba dia punya bapak mandi habis terus mama punya tamu dong ada latihan di situ. Baru bapak keluar. Bapak bilang, "Hai Misti." Tidak boleh lah. Berhenti sudah. Amin kok. Bisa. Bisa. Kedua, tidak boleh tipu lah. Proses itu proses yang benar. Melayani itu melayani yang benar. Kalau belum datang kasih jujur, belum datang karena apa? Kadang-kadang dong melayani ini orang telepon. Di mana? Sudah ada. Di sini ada begitu. Dia yang pemain musik dong bukan. Jangan tipu. Jujur saja toh. Amin betul tidak? Jujur itu lebih baik daripada tipu. Tipu itu tidak boleh. Saya mau tanya kita, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Coba ulang. Tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau saya bilang begini, Bapak, kenapa tidak pikir gereja? Bapak perasaan dan pendeta tanya, Bapak bilang, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia ke istri, kita bilang, Mama, bilang Papa sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Mama bilang Papa tidak sakit, Ma. Terus beliau bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu melahirkan tipu. Yang kedua, Alkitab bilang begini, Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun Bapa pun nama. Di sini ada dia pun Bapa nama begitu. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Ini anak ini dia pun Bapa kepala desa. Setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pun Bapa yang kasih kencing. Tapi Bapak tua pikir begini, saya pejabat di ini kampung lagi beranak kecil mau kencing susah lagi. Akhirnya dia ajar dia pun anak dia begini, Adik, kalau Adik mau kencing, Adik kasih tahu bilang Adik mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang bilang Papa, yuk, Adik mau menyanyi. Nanti dia pun Bapak putar-putar keluar kasih kencing itu anak selesai masalah. Satu saat dia pun Bapak Mama di Jakarta, titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih Bapak dia pun om, yuk, Adik mau menyanyi. Dia bohong karena tidak tahu, dia bohong bilang jangan ini sudah tengah malam gitu. Ini anak rasa tidak bisa bilang yuk, Adik mau menyanyi. Dia bohong bilang jangan nanti bayi di sebelah malam, mungkin sudah gitu. Ini anak sudah tidak bisa bilang Adik sudah tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Ini om juga sudah kasihan. Ini om bilang begini, nah sudah, kalau begitu nah, Adik menyanyi pelan-pelan di om pun berinya. Ini anak bangun dia kencing di dia bohong pun berinya. Sekarang saya tanya, siapa yang salah? Om ko Bapak? Om ko Bapak? Bapak ko om? Om ko Bapak?
katakan, kencing katakan, menyanyi katakan, bahkan yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu. Saudara, melayani itu tulus-tulus saja, tidak usah apa. Oh Tuhan, pakailah. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Apa? Selagi aku masih kuat. Apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah. Akan ada satu saat di mana kita sudah tidak berdaya. Mungkin karena sudah lanjut umur, mungkin karena sakit, mungkin karena tidak berdaya lagi, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu orang periksa, orang bilang sudah, dia sudah jadi berdaya. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Akhirnya setiap kali dia muncul orang baku korek, beban sudah. Bisa lagi ada. Yang biasa jadi beban ada. Itu dia berusaha. Baik, saudara, mari kita lihat pengelolaan. Kenapa seringkali pelayanan itu tidak tuntas dengan baik? Pelayanan itu tidak tuntas dengan baik seringkali disebabkan oleh karena kegagalan melayani. Saudara kalau baca kolaborasi antara Nehemia dan Ezra membangun kota itu luar biasa sekali. Nah, gagal mengelola perbedaan itu yang jadi soal di situ. Nah, karena banyak ibu-ibu, saya mau bicara tentang perbedaan. Tuhan menciptakan manusia itu bukan sekedar membedakannya atas laki-laki dan perempuan saja. Tapi ada pola-pola tertentu yang Tuhan sengaja biarkan di situ untuk kita kelola dia. Satu, soal cara berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Laki-laki itu cenderung bicara yang masuk akal. Makanya laki-laki, bapak-bapak itu kalau bicara selalu bilang begini, saya pikir. Karena mereka pakai. Tetapi ibu-ibu itu lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau kita hidup dan melayani bertahun-tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang surasa. Pengelolaan. Kedua, soal pola kerja. Dari siang sampai sore. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki pekerja tunggal. Bapak-bapak itu hanya pergi ke kantor saja. Tapi waktu dia pulang, dia rasa dia sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Itu sepatu yang buka anak-anak. Siap makan ibu dan seterusnya. Bapak-bapak tuh kalau sempat gendong baby barang 1 jam, itu dia rasa berjasa. Pas mama pulang dia, mama, yuk gendong adik dulu. Papa, saya kawan dong. Fokus dengan kita sendiri. Tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Rasa berjasa. Beda dengan ibu-ibu itu pekerjaan sama. Ibu-ibu tuh bangun pagi bisa siap anak-anak ke sekolah, bisa siap apa ke kantor, bisa siap makan pagi, siap memang makan siang, bisa sambil setrika, bisa sambil foto-foto, update status, semua bisa. Karena polanya. Itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Bapak-bapak ini saudara, tamu baru sampai tangga emper terakhir, bapak langsung bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti habis kamu pulang, mama bilang begini, papa, lain kali itu tanya mama dulu. Terus papa bilang, itu hari saya sudah beli itu. Iya papa, 6 bulan lalu. Bapak kira beli 1 kali itu untuk seumur hidup kan? Kalau ada acara-acara begini, bapak yang itu kan panitia, jangan telepon bapak ya. Kalau kita di luar bertemu, bapak, bagaimana? Hanya 1 kata,
beres apa? Karena ibu-ibu karena jamak mereka lebih detail. Ketiga, soal pola bicara. Pola apa? Pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Laki-laki cenderung secerewet-cerewetnya laki-laki, dia masih disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki cerewet sekali, orang Kupang selalu bilang lugu mulut ke perempuan. Sebuah penelitian bilang begini, seorang laki-laki satu hari bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? 7.000. Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama. Bayangkan pagi-pagi papa su kantor, anak-anak semua sudah sekolah, mama mau 21.000 dengan siapa? Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Jam berapa? 5. Bapak pulang kantor jam 5. Mama rencana mau kasih keluar duluan jam 3.000. Mama tunggu papa buka pintu, terus mama bilang, "Pak." Terus bapak bilang, "Hah? Ini di kantor tadi baik." Terus papa bilang, "Lu kepala dinas." Kalau pola komunikasi kita begitu, Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Tempat komunikasi yang baik dalam keluarga itu hanya satu, di meja makan. Duduk sama-sama dengan istri, anak-anak makan itu kan tidak mungkin semua diam, tidak bicara sama sekali. Kesempatan makan bersama itu yang bapak tanya mama, "Mama, yuk, kenapa ini sayur garam semua?" Terus mama bilang, "Aduh papa minta maaf, saya minta maaf. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu rindu papa. Jadi mama pikir papa negara, mama ambil tahu-tahu." Yang penting komunikasi. Bapak tanya anak laki-laki, laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Papa, tadi kakak dapat 10. Lisan kira-kira papa. Lu papa sekali. Bapak juga dulu begitu. Tanya yang perempuan, "Nona, di sekolah dapat berapa tadi?" "Aduh papa, matematika tadi susah papa, jadi kakak dapat 3. Aduh, lu sama kayak mama mungkin keluarga. Tapi komunikasi itu penting. Amin kok. Banyak suami ini lebih sayang orang punya istri daripada istri sendiri. Kalau orang telepon kawan kantor itu dong punya lembut. "Halo sayang, yang kemarin kita minta tolong itu sudah kok." Itu kalau orang lain bu istri. Kalau telepon istri sendiri, "Wah, tinggal kita makan apa?" Saya mau tanya dulu, Bapak-bapak di sini siapa yang dia HP pola rumit sekali? Ada kok? Ada. Bapak tua penyidik yang HP harus pakai kontak mata lah, sidik jari lah. Rahasia negara apa yang jalan? Ada. Itu bapak ada di sini. Itu bapak sudah terlalu lah. Saya baca satu status di medsos menarik. Dia bilang begini, "Istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tidak tahu saya hapus ke belum." Ini suami dong, ini duduk makan dengan istri juga pegang HP. Betul? Tiba-tiba ada telepon masuk, beliau sengaja langkah keluar baru bilang, "Nanti mau saya telepon." Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Komunikasi itu penting. HP ini, di sini semua pegang HP kok.
Pegang. Baik juga, tapi HP itu sudah berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang. Orang suami istri anak jurusan sama tapi dia tidak bohong, masing-masing pengen di punggung, ketawa sendiri lagi. Lama-lama gila. Keempat, soal pola mengingat. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat. Laki-laki ini dia kalau kunci mobil begini, jalan 30 langkah tiba-tiba dia tanya, hah? Saya kunci mobil loh. Dia balik dia kunci mobil. Karena dia cenderung cepat. Makanya ibu-ibu jangan heran. Kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya begini. Maksudnya kami kalau ada cerita dan teman itu kami lupa kalau mama dong ada tunggu. Jangan terlalu negatif juga. Laki-laki cenderung cepat. Tapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam. Ibu tentu tahu. Ibu-ibu ini kalau ada suami bilang begini, orang kayak saya tidak pernah marah saku istri, pasti yang protes itu istri. Tidak pernah apa? Mama memang tidak pernah, untuk yang pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1940. Anak-anak. Waktu kecil dulu pernah periksa papa mama punya pakaian-pakaian dinas dulu. Pernah atau tidak? Yang paling banyak dapat uang tuh di papa punya atau mama punya? Papa. Karena papa pasti lupa 5.000, 10.000, 20.000. Kamu jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ. Mama-mama ini kita pinjam di punta Tupperware saja. Dia ingat seumur hidup. Pola ini mesti dikelola supaya pelayanan itu jalan. Saudara, manusia itu pada prinsipnya berbeda. Siapa tidak menghargai perbedaan, dia tidak bisa ada di tengah dunia. Saya kasih nikah satu pasal nikah. Laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngiri. Saya tahu bahwa jemaat yang datang bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Oh iya, untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Pakai bahasa kupang itu dong, korek-korek sama begini. Perbedaan itu bukan soal. Karunia-karunia kita dalam pelayanan itu beda-beda. Ada yang bisa musik, ada yang menyanyi, ada yang berkhotbah. Tubuh ini dia digambarkan, kepalanya Kristus. Dan tubuh gereja adalah persekutuan jemaat. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari kamar. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pergi WC, kaki bilang di perut, bilang perut. Maaf, kenapa? Di sendiri, saya tidak bisa. Harus sama-sama. Alkitab berkata, kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan merah. Pokoknya saudara mengertilah yang ini apa? Kelola perbedaan itu saudara harus sama seperti kita makan kola. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia pun nama kolak. Waktu dia jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya saling menghilangkan. Bukan kita mau makan kolak semua kan kumpul, ini barang makan semua kumpul di satu panci atau satu peliukan.
Bukan mau makan kolak, nah kita makan ubi di sana. Habis pindah lagi makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Bisa bergabung. Lalu kita melayani orang yang memahami perbedaan dan salib Kristus yang menyatukan. Baru dia boleh menyanyi. Ku tak pandang dari gereja mana. Tidak tahu ini lagu. Kenapa suruh saya? Kalau ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman. Kalau hatimu seperti hatimu, kalau saudara dan pelayanan itu begitu. Saudara, lalu bagaimana pelayanan itu bisa jalan dengan baik? Saya lagi jual suami saya. Saya takut kalau saya punya istri itu kadang-kadang protes saya. Papa, yuk, papa pikir papa apa? Mana orang satu Indonesia undang saya, di luar negeri undang saya. Ini papa sekarang terdepan. Coba cek dulu yang bapak ibadah. Coba cek. Jangan sampai pulang dan cerita begini. Rugi kalau tidak ikut pendeta Yanti khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kami tertawa. Tapi dia bilang apa? Tidak tahu. Pokoknya gitu. Tapi ini ingat semua ya. Oke. Sekarang saya mau bilang begini. Pelayanan itu sebagai dari bawah. Saya mau bilang. Anggap saja saya dan kakak ini kami dua tidak kenal. Kami tidak kenal. Saya dapat di nomor handphone. Saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan bupati. Kira-kira dia mau ke tidak? Mau ke tidak? Tidak mau. Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di rumah. Saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Terus saya lupa pertanyaan. Saya mau kasih dia mobil baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Mau. Lalu saya berikan untuk dia mobil baru satu. Saya kasih dia cuma-cuma, taruhlah Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Saya kasih dia dan cuma-cuma ini ambil. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Ada atau tidak? Saya telepon jam 12 malam datang atau tidak? Saya video ke rumah ada ayam satu dia kasih atau tidak? Kenapa dia tak kunjung baik begini nih? Kenapa tiba-tiba dia jadi baik begitu? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dari saya. Siapa yang menanggapi kasih karunia penyelamatan Tuhan yang besar dalam hidupnya, semua kebaikan dan pelayanan yang dia lakukan, itu sebuah ungkapan syukur dan dia tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Itu baru pelayanan yang bisa jalan. Tapi saudara tahu kita pun kultur. Orang NTT dan orang Maluku Utara tidak terlalu beda jauh dari segi kultur. Pekerjaan dengan risiko berat, itu laki-laki yang ambil. Yang risiko ringan, itu perempuan yang ambil. Saya kasih contoh. Saya tidak tahu di sini, tapi bolehlah kita bertanya. Kalau ada anak kecil menangis, laki-laki kecil dan menangis, ada banyak orang tua bilang kepada dia, lu macam perempuan saja. Seolah-olah yang menangis itu hanya boleh. Kalau ada anak perempuan jalan malam, kita bilang apa? Lu macam laki-laki saja. Seolah-olah perempuan tidak boleh jalan malam, yang laki-laki. Di NTT itu ada laki-laki iris tuak itu, pohon tuak itu dia punya main. Ini resiko berat. Laki-laki yang ambil turun dia punya air minum, dia gantung di pohon. Yang pikul mau pulang itu perempuan. Risiko pikul. Yang berat diambil oleh laki-laki, sehingga diambil oleh. Saya mau tanya, di rumah yang masak bapak ke mama? Mama ke bapak? Ya. Tapi kalau di restoran yang besar, yang masak perempuan atau laki-laki? Yang domestik perempuan. Makin besar dengan resiko besar. Sekarang pertanyaan terakhir. Ibadah itu resiko besar atau resiko kecil? Ibadah resiko besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Makanya pas ibadah, mama, sudah. Mama sudah bapak nanti kesal yang bapak dari guru.
Akhirnya kita jauh dari ibadah. Yang aneh, saya minta maaf, saya kadang-kadang aneh. Kalau undang kita pergi ibadah subuh di rumah dia pernah. Waktu kita sampai sana, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan. Banyak atau sedikit? Kenapa jadi? Ibadah menjadi tidak penting, pelayanan menjadi tidak penting. Akhirnya banyak orang, bapak-bapak itu selalu bilang, sudah yang begitu itu mengurus, nanti kalau ada beda rumah apa berkas bapak dulu, bapak atau. Nah, ingat pembangunan di Yerusalem dimulai dari pembangunan mental. Untuk apa? Pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil sampai kita langsung lupa Tuhan.